Desa atau kampung dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih jarang, serta aktivitas ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah perkotaan, memang bukan menjadi lokasi ideal untuk bisnis yang membutuhkan dukungan jumlah penduduk yang besar. Bertani dan beternak pada umumnya menjadi pilihan utama dan identik dengan usaha di pedesaan. Namun demikian, selain bertani dan beternak, terdapat juga usaha lain yang lebih cocok dijalankan di desa dengan karakteristiknya yang berbeda dengan daerah perkotaan tersebut. Berikut ini terdapat 7 peluang usaha yang dapat dilakukan di daerah pedesaan. Yang pertama, warung kopi plus wifi. Tidak hanya masyarakat perkotaan saja yang hobi hangout dan nongkrong di luar. Masyarakat di desa, terutama muda-mudinya, juga suka berkumpul dan menghabiskan waktu di luar rumah. Warung kopi adalah salah satu tempat yang menjadi pilihan utama mereka, apalagi dengan adanya fasilitas wifi yang dapat menjadi daya tarik utama bagi mereka. Karena jika di rumah, belum tentu mereka dapat menggunakan internet dengan sepuasnya dan dengan koneksi internet yang stabil. Hal inilah yang membuat usaha warung kopi plus wifi dapat menjadi salah satu usaha potensial di desa. Walau bagaimanapun, internet sudah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Yang kedua, bimbingan belajar. Setiap orang tua selalu menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sama halnya dengan orang tua di perkotaan, orang tua di pedesaan juga berpikir bahwa pendidikan tambahan atau bimbel sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan anak-anak mereka di sekolah. Banyak orang tua yang merasa kesulitan untuk membimbing anak mereka dalam memahami mata pelajaran. Karena itu, jasa bimbingan belajar baik secara private atau berkelompok dapat dijadikan sebagai pilihan yang paling tepat. Yang ketiga, content writer atau blogger. Menjadi content writer atau blogger memang bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Karena perkembangan dunia digital semakin pesat, mengakibatkan banyak sekali website yang membutuhkan seorang penulis untuk mengisi situs mereka. Penulis konten ini biasanya dibekali dengan kemampuan menulis yang ber-SEO, sehingga tulisannya bisa masuk ke halaman pertama pada mesin pencarian. Yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah laptop, koneksi internet, dan keterampilan menulis dengan bahasa yang mengalir, serta sesuai dengan kaidah penulisan SEO. Selain bisa menjadi content writer, pada bidang tulis-menulis ini, Anda juga bisa membuka jasa untuk riset keyword, atau yang lebih dikenal dengan SEO spesialis. Yang keempat, jual oleh-oleh atau pernak-pernik khas daerah. Peluang usaha di desa yang cukup menjanjikan lainnya adalah menjual oleh-oleh atau pernak-pernik khas daerah. Memang banyak yang menjalankan bisnis ini di pinggir jalan-jalan besar atau di jalan-jalan utama desa. Namun menjualnya secara online juga dapat menjadi alternatif lain yang sangat potensial, terutama jika Anda memiliki kesulitan dalam memiliki tempat usaha. Yang membuat bisnis ini berpotensi menguntungkan adalah karena produknya hanya ada di daerah Anda, sehingga pesaingnya sangat kecil dan pangsa pasar yang luas, terutama jika dijual secara online. Yang kelima, usaha desain grafis. Kemampuan menggambar dan desain memang bisa dibawa kemana saja. Jika Anda mempunyai kreativitas serta kemampuan desain, usaha desain grafis sangat cocok untuk dilakukan, meski Anda tinggal jauh dari perkotaan. Karena dalam menjalankan usaha ini, segalanya dapat dilakukan secara online. Modal usaha desain grafis juga tidaklah besar. Cukup dengan laptop, pen tablet, dan jaringan internet. Keuntungan yang bisa didapat dari bisnis yang satu ini juga cukup menjanjikan, terutama jika bisa mendapatkan order dari situs-situs freelancer luar negeri, seperti freelancer.com, Fiverr, dan lain sebagainya. Yang keenam, agen hasil-hasil pertanian. Agen hasil pertanian atau yang sering disebut dengan pengepul hasil pertanian memang menjadi salah satu usaha yang sangat potensial mendatangkan keuntungan di daerah-daerah pedesaan. Namun pada usaha ini diperlukan skill komunikasi dan layanan yang baik kepada petani maupun distributor lainnya, serta harus dapat mengetahui update informasi harga setiap saat. Selain itu, hal terpenting yang perlu dipersiapkan adalah tentu saja modal yang cukup. Meski demikian,
Khusus bagi pemula, disarankan untuk tidak mengeluarkan modal yang besar. Mulailah dengan skala kecil-kecilan terlebih dulu, karena risiko perubahan harga bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Hal ini agar dapat mencegah dari kerugian yang besar. Yang ketujuh, konten kreator. Berbicara tentang konten kreator memang tidak ada habisnya, karena siapa saja dapat melakukannya, selama memahaminya dengan baik. Pada bidang ini tidak perlu pendidikan khusus, dan tidak ada batas tempat untuk melakukannya. Ibaratnya, konten kreator adalah profesi ataupun usaha sejuta umat jika mampu dijalani secara serius. Ada banyak yang menjadi konten kreator dengan konten-konten yang sesuai dengan keahlian atau bidang akademis mereka, seperti edukasi, tips kesehatan, dan lain sebagainya. Namun yang melakukannya di luar bidang akademis mereka juga sangatlah banyak, tergantung kreativitas dan ide masing-masing. Karena memang tidak ada batasan mengenai konten yang dapat disajikan, selama tidak melanggar ketentuan atau yang dilarang oleh YouTube itu sendiri. Ada banyak ide konten yang dapat dilakukan di daerah pedesaan. Namun hal ini akan saya bahas setelah video ini. Jika kalian tertarik dengan ide-ide konten tersebut, silahkan tunggu dan simak video berikutnya. Dan selain itu, kalian juga bisa melihat di playlist channel ini tentang ide-ide konten yang mungkin saja sesuai atau cocok untuk kalian lakukan.